Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kemarin kalian sudah belajar materi kalimat fakta dan kalimat opini. Kita langsung saja ke kaidah kebahasaan berikutnya. Ini terdiri 6 kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama itu ada istilah, kedua adjektiva, ketiga afiksasi, keempat verba, kelima pronomina, dan yang terakhir itu ada konjungsi. Oke, kita bahas satu persatu dari istilah. Kita patut memperhatikan penulisan istilah ilmiah, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses keadaan, atau sifat yang khas di dalam bidang tertentu. Ya, di mana pembentukan istilah dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama, pemandanan atau penerjemahan. Kedua, penyerapan kosakata asing. Ketiga, gabungan penerjemah atau penyerapan. Oke, kita bahas dari yang pertama, pemandanan atau penerjemahan. Contohnya, busway menjadi jalur busway, atau supermarket menjadi pasar swalayan. Jadi, istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemah berdasarkan kesesuaian makna tetapi bentuknya tidak sepadan. Yang kedua, penyerapan kosakata asing. Contohnya, kamera menggunakan C menjadi kamera menggunakan K, atau mikrofon jadi mikrofon. Lalu juga sistem jadi sistem. Oke, jadi penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Oke. Yang ketiga, gabungan penerjemah atau penyerapan. Contohnya, subdivision menjadi subbagian. Jadi istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan penerjemah dan menyerap istilah asing sekaligus. Lanjut ke adjektiva. Nah, adjektiva ini adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, frasa adjektiva ini adalah gabungan kata yang unsur intinya berupa kata sifat. Nah, ciri-cirinya dapat didahului kata sangat, agak, terlalu, paling, dan amat. Contohnya, sangat bagus, agak liar, paling manis, amat kaya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa dia menggunakan kata sifat. Ya, ciri yang kedua dapat memberikan sifat suatu benda. Misalnya, pohon, ya itu adalah verba. Plus besar. Nah, itu kata sifat atau adjektiva. Jadinya frasa adjektivanya pohon besar. Contoh yang lain misalnya hutan. Nah, hutan itu adalah verba plus luas. Luas itu adalah kata sifat. Jadi digabungkan menjadi frasa adjektiva hutan luas. Kita paham ya? Ciri yang ketiga dapat diulangi dengan memberikan imbuhan se-nya. Misalnya sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Di sini ada pengulangan ya. Kata pengulangan. Selanjutnya ciri keempat. Nah, dapat diikuti oleh kata-kata sekali dan benar. Jauh sekali, sulit sekali, enak sekali, dan seterusnya. Jenis adjektiva ya, jenis adjektiva itu terdiri menjadi 4. Yang pertama, kata sifat berbentuk kata dasar, misalnya manis, panas, pendek, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua, kata sifat itu berbentuk kata majemuk, merah delima, lemah lembut, panjang tangan, dan seterusnya, masih banyak lagi. Jenis yang ketiga, kata sifat berbentuk kata ulang ya, seperti tadi. Compang, camping, gilang, gemilang, bekak, bengkak, bengkok, ya, dan seterusnya. Lanjut ke bagian kaidah kebahasaan itu verba yang pertama atau kata kerja. Nah, verba ini adalah kata yang menggambarkan proses pembuatan atau keadaan. Contohnya, lindungi, tuh, atau ditambahkan afiksasi atau imbuhan, itu
imbuhan menjadi melindungi. Nah, di sini ada juga frasa verba. Nah, frasa verba ini adalah frasa yang induknya merupakan berupa verba dan memiliki fungsi yang sama dengan verba. Tadi seperti contoh verba yang sebelumnya, itu ada kata melindungi. Jadi difrasakan misalnya contohnya melindungi lingkungan. Nah, kata melindungi itu induknya, sedangkan lingkungan itulah pengikutnya. Ya, verba itu ditandai dengan kemungkinan untuk diawali dengan kata tidak dan tidak mungkin diawali dengan sangat atau lebih. Oke, tadi kan lebih memotong salah, sangat memotong salah, tidak memotong betul. Oke, kita paham ya? Ya, jadi berdasarkan bentuknya, verba juga terbentuk menjadi dua jenis. Itu ada verba asal dan verba turunan. Oke, kita bahas dari yang pertama. Itu adalah verba asal. Nah, verba asal ini adalah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks atau afisasi. Jadi afisasi itu adalah imbuhan. Contohnya, dokter gigi percaya bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Nah, contohnya itu tadi dokter gigi percaya bahwa Oke, jadi verba asalnya yang mana? Oke, ingat, verba itu adalah kata kerja. Ya, tepat sekali. Di kata percaya. Nah, itu adalah kata kerja. Oke, selanjutnya kita ke verba turunan. Nah, verba turunan ini adalah dapat memakai afiksasi atau imbuhan bergantung pada keformalan bahasa yang digunakan. Contohnya, tadi air kelapa ya. Air kelapa bermanfaat untuk mengobati keracunan. Ingat, kata kerja, ya kata kerjanya adalah bermanfaat. Nah, di sini ada pemakaian afiksasi atau imbuhan. Imbuhannya apa? Ber, ya. Imbuhannya adalah ber. Digabung dengan kata dasar manfaat, jadinya bermanfaat. Oke, udah paham ya? Afisasi atau pengimbuhan itu adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Nah, jadi bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah itu di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru. Ya, artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Jadi, afiksasi atau pengimbuhan ini terdiri menjadi 5. Yang pertama ada prefiks, ya, atau awalan. Kedua, sufiks atau akhiran. Ketiga, konfiks atau imbuhan, ya, imbuhan gabung. Keempat adalah simulfiks, dan yang terakhir adalah infiks atau sisipan. Oke, kita bahas yang pertama dari prefiks atau awalan. Nah, jadi prefiks ini adalah imbuhan yang diletakkan di depan. Contohnya ya, imbuhannya itu ada ber, men, se, per, pe, dan ter. Oke, contohnya misalnya ambil dari imbuhan ber. Kata dasarnya adalah sepeda. Ber plus sepeda, jadinya bersepeda. Atau mungkin boleh ber plus bahagia, atau yang jadinya berbahagia. Nah, ada men juga. Nah, di sini men ada. Misalnya men plus kalah, jadinya mengalah. Kok bisa berubah, Miss? Ya, karena awal vokal fonem K, H, G, N, K, H itu akan berubah menjadi meng. Oke, udah paham ya? Jadinya mengalah. Oke, udah paham ya? Oke, kita lanjut ke sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran ini adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Ya, jadi contohnya itu an, kan, dan i. Ya, imbuhannya an, kan, dan i. Contohnya, Miss ambil an. Pikir plus an, pikiran. Jadi, imbuhan an itu diletakkan di bagian belakang. Pikiran, an. Pikir, kata dasar, an adalah imbuhan. Miss ambil lagi yang imbuhan i. Sampul plus i, sampuli. Ya, atau lempar plus i, lempari, dan seterusnya.
Selanjutnya ada konfiks atau imbuhan gabung. Nah, imbuhan ini terdiri atas dua unsur belakang dan depan bentuk dasar. Misalnya imbuhannya itu adalah kean, penan, peran, dan beran. Ingat ya, awal vokal fonem k, h, g, n, k, h itu berubah menjadi meng. Ya, jadi meng deh. Jadi gitu kan. Misalnya contohnya kean, kerajaan. Ya, misalnya ke imbuhan, raja kata dasar, an adalah imbuhan, jadinya kerajaan. Ya, jadi ya ada di awal dan di akhir imbuhannya. Lalu ada pen sama an, ya. Pen plus adil plus an, pengadilan, ya. Jadinya ada awal vokal fonem, tambahan fonem awal, misalnya G, ya, bunyi bahasa yang menyebabkan perbedaan arti. Oke, depan selanjutnya simulfiks. Simulfiks ini itu peleburan pada bentuk kata dasar. Misalnya contoh kata dasarnya kopi menjadi ngopi, soto jadi nyoto, santai jadi nyantai, hambat jadi menghambat. Oke, kita paham? Nah, ya. Yang kelima ada infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan ini adalah imbuhan yang diletakkan di dalam kata dasar. Ya, contohnya ada el, er, dan in. Ya, Miss ambil yaitu imbuhan el, jadi dia letaknya di tengah. Tunjuk plus el sama dengan telunjuk. Bisa kalian cek, ya, kalian ambil kertas lalu kalian tulis apakah dia sudah berada di tengah. Tunjuk plus el, jadi telunjuk. Yang lain deh, contoh yang lain. Yang er, gigi plus er jadinya gerigi. Oke, yang em, guru plus em jadinya gemuruh. Yang indah yang terakhir, ya, kerja plus im, kinerja. Oke, udah paham ya? Nah, ya. Oke, sekian penjelasan Miss. Semoga kalian dapat memahami. Miss tutup dengan Brahma Santi Om, Santi Santi Om. Selamat pagi.